Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman web bab 4 yaitu Scalable CSS Architecture and Processor. Oke, untuk bagian pertama yaitu CSS Methodologies, yaitu menjinakkan monster kode global. Salah satu kelemahan terbesar dari CSS ini adalah sifatnya yang global secara default. Ketika kamu menulis aturan tersebut berlaku untuk setiap elemen dengan kelas button di seluruh website tanpa terkecuali dalam proyek kecil yang hanya berisi satu halaman. Ini mungkin bukan masalah besar dan malah terasa praktis. Namun, ketika proyek tumbuh menjadi ratusan halaman dengan puluhan pengembang yang bekerja bersama, sifat global ini berubah menjadi bom waktu. Bayangkan kamu mengubah pending yang pada kelas K untuk halaman berita, tapi sadar kamu merusak tampilan. Di halaman profil dan dashboard, karena nama kelas sama, masalah ini dikenal sebagai CSS Specific Keywords dan Side Effect, di mana developer takut menghapus dan atau mengubah kode lama karena tidak tahu bagaimana yang akan terdampak. Untuk mengatasi kekacauan ini, komunitas pengembang menciptakan berbagai metodologi penamaan dan paling populer dan teruji waktu dalam BEM, Block Element Modifier. BEM adalah standar konvensi penamaan yang diciptakan oleh Yandex untuk membuat hubungan antar elemen HTML terlihat jelas. Namun, dari nama kelasnya dalam BEM, blok adalah entitas mandiri yang bermakna, misalnya elemen adalah bagian dari blok yang tidak memiliki makna. Jika berdiri sendiri, misalnya card title dan modifier adalah variasi gaya atau status dari blok atau elemen tersebut, misalnya dengan card filter dan menggunakan pemisah garis bawah ganda dan tanda hubung ganda. BEM menciptakan ruang nama namespace semua yang datar, sehingga kita bisa menghindari penggunaan nested selector yang meningkat spesifikasi secara tidak perlu. Penamaan BEM mungkin terlihat jelek di verbose pada awal karena nama kelas menjadi panjang seperti profile card avatar rounded, namun kejelasan yang ditawarkan tak ternilai harganya bagi stabilitas tim. Ketika membaca HTML, developer lain langsung tahu bahwa elemen menu item pasti berada di dalam menu. Selain BEM, ada metodologi lain seperti OOCSS, Object Oriented CSS, dan SMAC CSS, Scalable and Modular Architecture for CSS, yang juga mencoba memecahkan masalah yang sama dengan pendekatan berbeda. CSS berfokus pada pemisahan antara struktur dan tampilan, serta pemisah antara kontainer dan konten. Sementara SMAC CSS menjadi CSS menjadi 5 kategori: base, layout, module, stage, dan theme. Meskipun aturan teknis berbeda, benang merah dari semua metodologi ini adalah upaya untuk mengurangi repetisi kode dan mengisolasi gaya agar perubahan di suatu tempat tidak merambat menjadi bencana di tempat lain. Memilih satu metodologi dan konsisten menerapkan jauh lebih penting daripada berdebat metodologi mana yang lebih superior. Tabungan terbesar dalam menerapkan metodologi CSS bukanlah pada teknis penulisan kodenya, melainkan pada disiplin manusia yang menulis sangat menggoda untuk mengalami jalan pintas. Dengan membuat kelas utilitas cepat seperti red text atau menumpuk sektor header div LIA saat dikejar deadline, namun hutang teknis technical debt ini akan berhubungan dengan cepat. Kode yang tidak terstruktur akan menjadi word only, hanya bisa ditulis, tidak bisa dibaca lagi. Memana developer selanjutnya untuk harus menambahkan kode baru di bagian paling bawah file CSS, append only CSS. Karena takut menyentuh kode lama, metodologi arsitektur adalah investasi jangka panjang untuk kewarasan tim dan kesehatan proyek di masa depan. Kedua, CSS Preprocessor memberi kekuatan super pada CSS.
CSS murni vanilla CSS dulunya sangat terbatas, ia tidak memiliki variabel, tidak bisa melakukan operasi matematika, dan tidak mendulu fungsi logika sederhana. Dan disinilah CSS prosesor dan seperti CSS Lens Sector pada sebagai paham prosesor adalah bahasa script yang memperluas kemampuan CSS dengan fitur-fitur pemrograman sesungguhnya, yang kemudian dikompilasi menjadi file CSS standar agar bisa dibaca oleh browser CSS. SAS. Khususnya sintak SCSS telah menjadi standar industri de facto karena kompatibilitasnya dengan CSS biasa. Setiap file CSS yang valid juga adalah file CSS yang valid. Fitur paling dicintai dari SASS adalah nesting bersarang yang memungkinkan kita menulis aturan CSS, mengikuti hierarki visual HTML, alih-alih menulis navbar, lalu navbar logo, lalu navbar menu. Kita bisa menulis blok navbar pada masukan logo, serta menu di dalamnya. Ini membuat kode jauh lebih mudah dibaca dan dikelola karena semua gaya berkaitan dengan satu komponen berkumpul pada suatu tempat. SAS juga memperkenalkan simbol ampersand untuk mempreferensi selektor induk yang sangat berguna untuk menulis product class seperti hover atau elemen BEM seperti elemen. Namun developer harus berhati-hati agar tidak melakukan nesting terlalu dalam. Lebih dari 3 level yang bisa memicu spesifikasi tinggi yang membengkak ukuran file output CSS. Kekuatan super lainnya adalah variabel menggunakan tanda $. Sebelumnya adalah CSS Custom Properties Variable. SAS adalah satu-satu untuk menyimpan nilai yang sering digunakan seperti kode warna merek, jenis font, atau ukuran jarak dengan memiliki primary color di satu file configure. Meskipun CSS native kini mulai mengadopsi fitur-fitur yang dulu hanya ada di CSS, seperti variable nesting, tetap referensi canggih seperti opsi matematika complete loop, namun manipulasi warna, darken, dan yang belum bisa dilakukan browser secara efisiensi. Menggunakan prosesor juga berarti kita bisa menggunakan fitur CSS masa depan. Hal ini tanpa menunggu semua browser mendukung CSS bertindak sebagai jabatan. 3. Unitability First Concert Tailwind. Revolusi kontroversial. Jika BEM adalah SAS mencoba mengatur CSS dengan cara mengumpulkan gaya ke dalam komponen semantik, Tailwind CSS dapat dengan filosofi berlawanan total unitability per alih membuat kelas BTN primary dan menuliskan 10 baris CSS dalam Tailwind menyediakan ribuan kelas kecil yang masing-masing hanya melakukan satu hal seperti biji blue 500 latar biru P pending latar tengah dengan sum melengkung. Developer pembangunan termuka yang menyusun kelas-kelas ini langsung di Eleven HTML mirip dengan bermain logo. Pendekatan ini sering menunjukkan developer tradisional yang merasa bahwa HTML menjadi kotor dengan penuh dengan kelas yang panjang. Oke, namun dibalik kekotoran HTML tersebut, Tailwind menyelesaikan masalah dengan dalam CSS skala besar. Masalah penamaan yang bertumbuhan file CSS dengan Tailwind, kamu tidak perlu lagi pusing memikirkan nama kelas konyol seperti sidebar, inner, wrapper, bottom. Kamu juga tidak perlu menulis CSS dengan setiap kali mengatur fitur baru. Kritik utama terhadap Tailwind adalah markup HTML yang sangat panjang dan susah dibaca. Namun argumen pendukung adalah bahwa di era modern komponen kita jarang melihat HTML tentang membutuhkan markup merumit ke dalam komponen yang bisa digunakan. Misalkan kita membuat komponen button dengan 1x20 kali, yang tepat kita hanya memanggil button yang bersih. Kekotoran translasi baik dalam definisi komponen bukan tersebar di seluruh kotak kode aplikasi. Tailwind juga bersinar paling dipasangkan dengan framework komponen modern. Fitur JIT Just in Time compiler milik Tailwind juga merupakan inovasi teknis yang luar biasa. Alih-alih mengirimkan file CSS raksasa berisi dengan sebuah kemungkinan kelas yang ada, kompiler Tailwind memindai file CSS kamu mendeteksi kelas mana yang sebenarnya kamu gunakan dan menghasilkan file CSS super kecil yang hanya berisi gaya yang dipakai tersebut. Ini memberi performa loading yang sangat cepat di sisi pengguna. Ditambah lagi fitur responsif seperti flagbox yang layar medium, state modifier seperti membuat pengembangan UI interaktif menjadi sangat
cepat tanpa perlu meninggalkan file HTML. Tailwind bukan sekedar library CSS tapi menggunakan API untuk sistem desain. Udah, yang keempat ada modern CSS feature. Kekuatan native browser. Sementara alat eksternal seperti Sass dan Tailwind bertarung, standar CSS native di browser terus berkembang pesat menghadapi fitur-fitur yang membuat banyak alat bantu lama menjadi usang. Fitur paling berdampak adalah CSS Custom Properties. Sering digunakan CSS variable yang dideklarasikan dengan nama variable dan dipanggil oleh var. Berbeda dengan variabel Sass yang mati setelah dikompilasikan, variabel Sass hidup dalam DOM. Artinya variabel ini bisa diubah-ubah secara dinamis oleh JavaScript atau dipengaruhi oleh media query. Ini memungkinkan fitur seperti dark mode diimplementasikan dengan sangat mudah, hanya dengan mengubah nilai variabel warna pada body dark mode, dan seluruh warna aplikasi akan berubah seketika tanpa perlu memuat ulang CSS. Fungsi matematika calculate juga telah mengubah cara kita menghitung tata letak. Kita bisa mencampur unit yang berbeda seperti wide calculate 100% and to 20 pixel yang menjamin elemen selebar layar di margin tetap 20 px. Marginnya memastikan bahwa jarak selalu berada di awal teks, baik itu di kiri untuk bahasa Inggris Indonesia maupun di kanan untuk bahasa Arab. Demikian pula dengan block size tinggi dan inline size lebar. Mengadopsi properti logis ini membuat aplikasi kita future-proof dan siap untuk pasar global. Tanpa perlu refactoring besar-besar, dan di kemudian hari, CSS modern semakin sadar akan keberagaman konten dan konteks pengguna. Evolusi CSS native ini menunjukkan bahwa browser semakin pintar dan mampu menangani logika presentasi yang kompleks sebagai web architect. Kita harus terus memperbarui pengetahuan kita tentang apa yang sudah didukung secara native. Menggunakan fitur bawaan browser selalu lebih baik untuk performa daripada membebani pengguna dengan library JavaScript berat yang mencoba meniru fitur tersebut. Use the platform adalah mantra yang harus dipegang teguh pelajari standar web dan gunakan alat bantu yang hanya ketika standar tersebut belum cukup memenuhi kebutuhanmu. Yang kelima ada CSS in JS Overview. Mengawinkan logika dan gaya. Evolution Architecture fronted menuju Component Based Architecture. Seperti REST-View Angular melahirkan paradigma baru yang kontroversial namun populer. CSS in JS. Pendekatan ini yang dipopulerkan oleh library seperti Style Component dan Emotion. Memindahkan definisi gaya dari file CSS terpisah langsung ke dalam file JavaScript. Komponen ini idenya adalah bahwa jika komponen UI dan logika JS sudah digabungkan, mengapa gayanya CSS harus dipisah dengan CSS in JS? Kita bisa menulis CSS di dalam string template literal JS dan library akan otomatis menggenerate nama kelas unik hash seperti dan menyuntikkan ke dalam halaman. Keuntungan utama CSS in JS adalah scope style, gaya terisolasi secara default. Kita tidak perlu lagi memikirkan metodologi penamaan BEM dan takut terjadi konflik nama kelas karena setiap gaya dijamin unik untuk komponen tersebut. Selain itu, CSS in JS memungkinkan dynamic style yang sangat kuat karena memiliki gaya akses penuh variabel. JavaScript props, komponen, dan state. Kita bisa memilih gaya seperti color, blue, gray, yang membuat gaya beraksi langsung terhadap logika aplikasi. Fitur seperti theming juga menjadi sangat mudah karena semua nilai gaya tersentralisasi dalam konteks JavaScript yang bisa diakses di mana saja. Namun kenyamanan ini datang dengan harga yang harus dibayar, yaitu runtime overhead.
Browser harus mengunduh library CSS in JS, mempressing JavaScript, mengeksekusi logika. Menggenerate CSS selalu menyuntikkan ke DOM. Proses ini memakan waktu CPU dan bisa menyebabkan penurunan performa, terutama pada perangkat mobile kelas bawah. Selain itu, ukuran bundle JavaScript aplikasi akan membengkak kode karena kode CSS sekarang ikut masuk ke dalam bundle JS. Masalah lain adalah pouch flash on style content. Jika konfigurasi server-side rendering SSR tidak dilakukan dengan benar, di mana pengguna melihat halaman berantakan sekejap sebelum gaya dimuat. Sebagai respons terhadap masalah performa ini, muncul gelombang baru library Zero Runtime CSS in JS seperti Linaria dan Vanilla Extract. Ala-ala ini memungkinkan kita menulis gaya menggunakan sintaks CSS in JS yang nyaman saat development, tapi saat proses build mereka akan mengekstrak tersebut menjadi file CSS statis. Biasa dengan cara ini kita mendapatkan keuntungan pengalaman pengembang developer experience dari CSS in JS seperti tipe data TypeScript untuk tema tanpa mengorbankan performa pengguna user experience. Ini adalah kompromi arsitektur yang cerdas menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia. Debat antara CSS tradisional Usability First Tailwind dan CSS in JS tidak akan pernah berakhir karena masing-masing memiliki trade-off yang valid. CSS tradisional bagus untuk performa tapi sulit dikelola dalam skala besar. Tailwind mempercepat pengembangan tapi mengotori HTML. CSS in JS menawarkan isolasi dan dinamisme terbaik tapi bisa membebani runtime. Sebagai mahasiswa dan calon arsitek, tugasmu bukan mencari pemenang tunggal melainkan memahami konteks proyek. Apakah kamu membangun dashboard admin yang butuh cepat jadi Tailwind, atau desain sistem perusahaan besar yang butuh isolasi ketat, atau landing page sederhana yang butuh performa maksimal? Pilihan alatmu harus didasarkan pada kebutuhan arsitektural, bukan sekedar ikut-ikutan tren. Yang keenam ada integrasi keislaman, kerapian, efisiensi, dan keberlanjutan amal. Dalam Islam, segala sesuatu yang dilakukan dengan rapi, teratur, dan profesional dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep arsitektur dan maintainability dalam CSS adalah implementasi dari prinsip at-tartib, ketertiban, sebagai solat yang tidak sah tanpa tertib rukunnya. Sebuah aplikasi skala besar juga akan batal, rusak, atau sulit dikembangkan jika kodenya ditulis sembarangan tanpa struktur menggunakan metodologi seperti BEM atau arsitektur modular. Bukan sekedar aturan teknis, melainkan upaya menegakkan keteraturan di tengah